Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riani Mutianisha. Saya merupakan mahasiswi tingkat 2B dari Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Polbangtan Bogor. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai hasil dari saya menonton video mengenai webinar yang membahas pemenahan tanah organik dan hayati dalam peningkatan daya saing atau kesuburan tanah. Nah, di dalam video tersebut menjelaskan bahwa pengaplikasian pemenahan tanah itu sangat diperlukan. Kenapa sangat diperlukan? Karena pada pengaplikasiannya tersebut sumber daya hayati itu sangat menentukan tingkat kesuburan tanah serta unsur hara yang ada di dalam tanah. Dikarenakan faktor tersebut merupakan proses dari mikrobiologi yang terjadi dalam tanah. Hal itu merupakan terkait mengenai latar belakang dari tingkat kesuburan atau penentuan tingkat kesuburan tanah. Nah, ketersediaan hara yang ada di dalam tanah itu sangat bisa mempengaruhi proses perkembangan maupun pertumbuhan tanaman dan juga bisa mempengaruhi dalam proses produksi. Nah, untuk itu maka kesuburan tanah itu harus selalu dijaga karena akan meningkatkan kualitas produksi pertanian yang akan kita hasilkan. Nah, sebagai dari orang penyuluhan atau dari pertanian, maka kita itu harus mengetahui apa saja faktor utama dalam peningkatan kesuburan tanah. Nah, dalam peningkatan kesuburan tanah itu kita harus tahu apa saja faktor utamanya. Nah, untuk faktor utamanya yaitu kita harus mengetahui dari pH, keasaman, lalu kesuburan tanahnya, lalu apa saja yang terkandung di dalam tanahnya. Nah, itu juga sangat dapat mempengaruhi kualitas tanah tersebut. Nah, untuk ketersediaan hara ataupun konsentrasi logam yang menjadi permasalahan pada saat ini dikarenakan banyaknya polusi dari kegiatan produksi pertanian maupun industri dari bidang yang lainnya selain pertanian, sehingga konsentrasi kandungan yang ada di dalam tanah itu tercampur dengan bahan-bahan kimia yang dapat memproduksi bahan-bahan yang dapat meracuni hingga membuat tanaman itu tidak bertumbuh atau berkembang dengan baiknya. Nah, untuk itu maka kita harus bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk keragaman hayati ataupun tingkat kesuburan tanah itu kita bisa meningkatkan daya saingnya itu dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu juga kita harus selalu memberikan nutrisi-nutrisi yang seimbang untuk tanah. Nutrisi yang seperti apa? Yaitu nutrisi di mana kita menjauhkan bahan-bahan kimia dari lingkungan tempat di mana kita memproduksi pertanian tersebut atau tanaman yang akan kita produksi, sehingga tanaman itu akan tetap terjaga kualitasnya dan jauh dari serangan hama ataupun penyakit. Mengapa terjadinya serangan hama ataupun penyakit? Dikarenakan kualitas ataupun tanaman yang diproduksi itu gampang terserang. Untuk mengurangi tingkat keserangan dari OPT tersebut, maka kita harus menghadapinya atau mengatasinya, dan caranya itu kita harus memilih tanaman ataupun biji benih yang berkualitas, lingkungan tanaman yang bersih, yang sehat, sehingga OPT pun ataupun halangan-halangan dalam permasalahan pertumbuhan tanaman bisa kita atasi. Nah, dengan meningkatkan daya ataupun daya pertumbuhan kesuburan tanah, maka kita akan meningkatkan kegiatan pertanian berkelanjutan, di mana kegiatan pertanian akan terus berjalan, meningkatkan daya ekonomi serta pertanian masyarakat. Selain itu juga kita akan menjaga lingkungan akan tetap lestari dan terjaga, sehingga kita bisa mengurangi dampak ataupun pencemaran lingkungan yang berakibat pada bencana alam. Nah, untuk itu maka kita sebagai bagian dari pertanian Indonesia, maka kita harus selalu menjaga lingkungan pertanian, bukan hanya lingkungan pertanian saja, tapi lingkungan masyarakat agar selalu bersih